Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga yang sedang sakit semoga diberi kesehatan ya. Cepat sembuh agar bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia siang hari ini. Baik, untuk anak-anak semua yang masih tidur silakan segera bangun, terus yang ngantuk segera cuci muka, terus yang lapar boleh melaksanakan pembelajaran dengan menyiapkan makanan ringan. Yang penting pantau terus grup WAG agar tak kondusif pembelajaran pada siang hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada siang hari ini diberi kelancaran dan juga diberi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Biridillah bisyafaati Rasulillah bibarakatillahumul Fatihah. Baik, Bapak lanjutkan. Pada pertemuan siang hari ini, Bapak akan membahas mengenai teks editorial. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai teks editorial, mungkin barangkali dari siswa-siswi ada yang tahu apa sih teks editorial, terus di dalamnya ada apa saja. Silakan yang ingin menjawab, Bapak beri kesempatan. Bagus, terima kasih atas jawabannya dan juga terima kasih kepada siswa-siswi yang sudah merespon pertanyaan dari Bapak. Baik, Bapak akan melanjutkan mengenai teks editorial ya. Di Indonesia, bahkan dunia ini, setiap hari selalu ada persoalan. Biasanya jadi fenomenal dan menimbulkan kontroversi. Terus, apa sih pengertian kontroversi? Kontroversi adalah sebuah masalah menimbulkan perdebatan antara individu maupun individu lain maupun kelompok. Biasanya itu permasalahannya itu berupa konflik ya. Perlu kalian ketahui, jika kalian membaca media massa, di media massa itu biasanya menyiapkan kolom untuk teks editorial ini. Biasanya membahas tentang apa? Yaitu membahas tentang fenomena yang terjadi pada saat ini. Jadi dari teks editorial ini kita dituntut untuk berpikir dari masalah itu atau masalah yang terjadi pada saat ini. Oke, selanjutnya pengertian teks editorial. Teks editorial sendiri sering disebut juga dengan tajuk rencana. Teks editorial yaitu artikel pokok dalam surat kabar yang merupakan pandangan redaksi terhadap peristiwa yang sedang menjadi pembicaraan ketika surat kabar tersebut diterbitkan. Biasanya teks editorial itu berisi tentang suatu tulisan yang isinya mencangkup bisa berupa opini, pendapat, redaksi terhadap peristiwa yang faktual, fenomena dan kontroversi yang timbul di suatu masyarakat.
Baik, Bapak lanjutkan. Selanjutnya yaitu poin penting dalam teks editorial. Yang pertama yaitu bersifat aktual. Aktual sendiri yaitu menanggapi berita atau peristiwa yang sedang terjadi atau terkini yang berupa berita fenomenal dan kontroversi. Selanjutnya yang kedua yaitu analisis subjektif, yaitu analisis berdasarkan fakta dan dapat yang diperkuat dengan rangkaian argumentasi-argumentasi. Jadi untuk analisis subjek itu membuat atau memberikan argumentasi agar bisa memperkuat fakta dan data dari teks editorial tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu sikap redaktur. Editorial menunjukkan sikap dan keberpihakan redaktur terhadap peristiwa. Jadi dalam teks editorial itu tidak boleh memberitakan atau menjelaskan kejadian yang tidak sesungguhnya ya atau hoax ya. Jadi benar-benar harus real atau sesuai dengan fakta. Baik, selanjutnya kita memasuki struktur editorial. Yang pertama yaitu ada tesis. Tesis sendiri ini adalah pendahuluan. Biasanya pendahuluan itu berisi penyampaian isu. Jadi tesis itu biasanya itu di bagian paling atas yaitu berupa pendahuluan yang berisi penyampaian isu yang ada di dalam teks editorial. Selanjutnya yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi tersendiri yaitu pemaparan opini dan data penunjang. Biasanya argumentasi itu berada di tengah-tengah kalimat ya. Itu berisi mengenai argumentasi dari si penulis untuk memperkuat data dari teks editorial tersebut. Dan yang terakhir yaitu penegasan ulang. Biasanya itu berisi simpulan, rekomendasi atau saran. Penegasan ulang, mohon maaf, maksud Bapak penegasan ulang tersendiri itu biasanya itu di bagian paling bawah, yaitu berisi kalimat yang menyimpulkan dari teks editorial. Biasanya ya berupa bisa jadi kesimpulan, terus pemberian saran juga. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah contoh teks editorial ya yang berjudul tajuk Pilkada Lanjut, bersiaplah hadapi yang terburuk, yang di-upload atau di-share pada tanggal 25 September 2020 pada hari Jumat, yang Bapak ambil dari Republika Koit. Bapak akan meng-share di grup ini mengenai tajuk tersebut. Nanti Bapak minta anak-anak semua bisa menganalisis mengenai struktur editorial. Yang pertama ya mengenai tesis, terus argumentasi dan penegasan ulang. Nanti setelah itu Bapak akan menjelaskan satu persatu. Baik, Bapak kasih waktu 10 menit ya sampai pukul 10 lebih 40. Silakan untuk mencoba menjawab. Jangan takut salah ya. Ini kan ajang percobaan ya untuk mengukur bagaimana atau sampai mana
pemahaman kita mengenai materi yang Bapak sampaikan pada siang hari ini. Baik, jadi Bapak sudah mengirim atau meng-share mengenai materi pada siang hari ini. Di situ sudah tertera juga mengenai contoh tajuk ya. Di situ Bapak sudah memberikan logo juga yang bercetak biru mengenai struktur editorial yang meliputi tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Baik, Bapak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai tesis ya, sudah benar ya, tadi jawaban dari teman-teman semua. Untuk tesisnya yaitu penyampaian isu. Pemerintah tidak mengindahkan desakan ormas untuk menunda pilkada. Jadi di dalam teks yang awal di situ sudah dijelaskan. Ini kan menjelaskan desakan penundaan pemilihan kepala daerah terus menguat. Itu merupakan penyampaian isu. Lebih tepatnya yaitu pemerintah tidak mengindahkan desakan ormas untuk menunda pilkada. Terus selanjutnya untuk argumentasinya, ini argumentasinya ada 4 ya. Untuk argumentasi yang pertama yaitu kasus COVID selalu mengalami kenaikan pada alinea yang ketiga tuh sampai ke alinea keempat. Itu merupakan argumentasi yang pertama. Selanjutnya untuk argumentasi yang kedua, seharusnya pemerintah mengutamakan undang-undang karantina kesehatan. Itu berada di alinea yang kelima. Selanjutnya untuk argumentasi yang ketiga yaitu pilkada harus ditunda atau dilakukan secara terbatas di zona hijau. Itu berada di alinea yang ke-6 yaitu berupa berisi argumentasi yang menunjukkan pilkada harus ditunda atau dilakukan secara terbatas di zona yang hijau. Selanjutnya untuk argumentasi yang keempat yaitu berada di alinea yang ke-7 yaitu berisikan pilkada dapat memunculkan klaster baru. Di dalam alinea ke-7 itu sudah dijelaskan. Masalahnya opsi ini pun tidak menutup kemungkinan akan terjadi klaster COVID pilkada di berbagai daerah. Dikarenakan ya soal kampanye. Jadi kampanye adalah hal yang bisa diatur lebih lanjut, melainkan ketika publik memilih.
alinea yang ke-7 itu termasuk argumentasi ya. Karena berisikan tentang pilkada dapat memunculkan klaster baru. Selanjutnya yang terakhir yaitu penegasan ulang atau kesimpulan, yaitu pilkada harus ditunda karena dapat membahayakan masyarakat. Itu berada di alinea yang ke-8 dan ke-9. Alhamdulillah, apabila tidak ada yang ditanyakan, berarti insya Allah sudah paham semuanya ya. Untuk pertemuan besok masih membahas mengenai teks editorial ya. Mungkin pada pertemuan hari ini hanya membahas mengenai struktur editorial dan juga poin penting dalam teks editorial dan juga pengertian dari teks editorial. Ini masih ada waktu 12 menit, bisa dimanfaatkan untuk belajar masing-masing. Itu kan Bapak sudah memberikan materi berupa PPT. Selanjutnya untuk yang cowok ya bisa dimanfaatkan untuk segera mandi ya, karena kurang beberapa menit lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Selanjutnya Bapak ingin menambahi sedikit ya, semisal ada yang ditanyakan atau malu chat di grup WA, bisa japri langsung di nomornya Bapak, di grup sudah tertera. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan mengenai teks editorial, meskipun sedikit, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan tutur kata Bapak yang kurang berkenan. Selanjutnya tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan juga patuhi anjuran dari pemerintah. Selalu lakukan 5M, dan juga ketika keluar dari rumah diusahakan memakai masker ya. Salam sungkem untuk kedua orang tua. Semoga kedua orang tua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, yang belum berpresensi segera berpresensi ya. Bapak tunggu sampai pukul 11 tepat. Nanti kalau 11 lebih nanti tidak bisa diisi. Yuk segera yang belum mengisi presensi segera ya. Apabila yang memang tidak bisa berkenan hadir bisa menyebutkan alasannya, bisa di grup ataupun juga bisa chat pribadi dengan Bapak. Terima kasih.